Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi tryout di PMM untuk mapel IPA bagian kedua nomor 11 sampai 16. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 11. Dalam proses pembelajaran IPA, materi perubahan energi listrik menjadi panas pada eksperimen mendidihkan air dengan elemen pemanas, peserta didik dituntut dapat berpikir kritis dengan kemampuan berhipotesis, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Jika guru dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan keterampilan proses sains integrasi, maka variabel yang sesuai adalah variabel bebas tegangan listrik, variabel terikat perubahan suhu air. Selanjutnya, soal nomor 12. Pak Andi ingin membelajarkan siswanya tentang konsep makanan sehat dan seimbang. Pak Andi merasa bingung dalam memilih media yang dapat menyampaikan konsep secara tepat sekaligus menumbuhkan kreativitas pada siswa. Hal yang tepat untuk Anda sarankan pada Pak Andi adalah menggunakan gambar bahan-bahan makanan dan meminta siswa menyusunnya menjadi menu makanan sehat dan seimbang. Selanjutnya, soal nomor 13. Bu Endang merancang pembelajaran zat adiktif dan psikotropika di kelas 7 dengan integrasi teknologi model substitusi. Ia menyusun prosedur pembelajaran sebagai berikut. 1. Siswa diberikan bahan bacaan tentang jenis-jenis zat adiktif dan psikotropika melalui link penyimpanan file daring untuk mengakses file PDF. 2. Pada platform kuis, siswa diminta untuk menjawab soal latihan terkait bahan bacaan yang telah diberikan. Yang ketiga, dalam kelompok, siswa diminta untuk membuat poster persuasif untuk menghindari penggunaan zat adiktif dan psikotropika menggunakan platform Canva. Jika Bu Endang ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam bernalar kritis, perbaikan apa saja yang perlu ia lakukan? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar dapat lebih dari satu. Maka jawaban yang tepat adalah bahan elektronik pertama sebaiknya bukan paparan materi, melainkan masalah atau kasus kecanduan narkoba. Yang seterusnya, siswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk merumuskan masalah atau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang bersifat kontekstual. Selanjutnya, soal nomor 14. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mengencerkan larutan asam dan larutan basa dengan konsentrasi 0,05 m dari larutan asam dan larutan basa 0,1 m dengan ketepatan plus minus 0,01 m. Manakah deskripsi kerja yang tidak perlu diukur Pak Erwin untuk mengevaluasi pencapaian tujuan di atas? Jawabannya adalah ketepatan dalam menimbang larutan. Selanjutnya, soal nomor 15. Kompetensi dalam pembelajaran IPA materi sifat bahan konduktor yang harus dicapai pada dasarnya ada 3 komponen, diantaranya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pembelajaran, Bu Dini menginginkan siswanya mencapai kompetensi sikap dengan melakukan kerjasama dalam percobaan. Komponen pengetahuan menjelaskan penyelidikan sifat bahan konduktor listrik yang baik. Berikut ini adalah teknik penilaian yang sesuai untuk 3 kompetensi di atas secara berurutan adalah observasi, tes tertulis, dan tes kinerja. Selanjutnya, soal nomor 16. Bu Agni mengajar materi pemisahan campuran sederhana di kelas 7. Ia menggunakan model pembelajaran berbasis proyek pembuatan alat filtrasi air. Berikut rubrik evaluasi berbasis proyek yang dibuat Bu Agni
Berdasarkan rubrik evaluasi tersebut, adakah bagian yang kurang memadai? Jika ada, bagaimana meningkatkan kualitas rubrik evaluasi tersebut? Jawabannya adalah ya, rubrik di atas belum memuat penilaian untuk presentasi proyek yang merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, ya, penilaian untuk kinerja pengembangan produk dapat dibuat lebih rinci lagi menjadi beberapa kriteria seperti desain dan konstruksi alat. Baik teman-teman, cukup dulu ya sampai nomor 16. Insya Allah kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.